Bahas baris akhir. Kalau sorof membahas baris awal, baris tengah, baris akhir, 3 buting yang dibahas. Jadi banyak sorof yang dibahas daripada nahwu. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi. Sayaqulu sufaha'u minan nasi. Ini sayaqulu fi'il mudhari karena ada sin di awalnya. Ya, apabila ada sin atau sofa pasti itu fi'il mudhari. Dan tanda yang kedua ada ya di awalnya. Ini tanda pertama. Ini tanda kedua. Asalnya berarti qawala, asal kalimatnya qawala. Nah, jadi kaidah sorof apabila ada waw berdidahului baris fathah diganti dengan alif menjadi qala. Ilmu dorinya yaqulu. Masdarnya qaulan. Qala yaqulu qaulan. Ini masdar kiasi. Masdar samainya apa? Qaulan nih. Hah? Qaulan. Ada ke masdar samainya? Coba cari di situ wazan kayak malam tadi. Wazan fa'ala yaqulu bina ajwabnya. Halaman berapa malam tadi? Wazannya wazan fa'ala yaqulu, binanya bina ajwab. Masdarnya ada sebuting ada 2. Ada berapa? Qala yaqulu. Sebuting aja. Berarti sebuting aja terus kias samainya kedada. Kalau tala, tala aja. Apa tuh? Qala sona. Sona yasunu saunan. Samainya apa samainanya? Syianatan. Sona yasunu saunan syianatan. Kalau soma yasunu soman syiaman. Soman ada syiaman. Tapi itu di situ kada disebutkan. Di Quran coba ada. Syahrul asfiyamu. Asfiyam ada siyam. Kalimat asyam. Nah, setiap fi'il, ini fi'il kan kerja karena berkata. Kalau fi'il kata kerja karena mengandung makna kerja, olah berkata iya. Jadi setiap fi'il ada fa'il. Berkata pasti ada yang berkata. Nah, ngarannya si fa'il. Sayaqulu berkata, lagi akan berkata. As-sufaha'u oleh. Nah, jadi olehnya jadi fa'il. Sama dengan fa'il. Jadi yang mengatakan itu ada kata tadi kan, berkata, yang berkata tuh as-sufaha'u, yaitu oleh. Lagi akan berkata oleh orang-orang bodoh. Jadi ini jamak taksir. Jamak taksir itu artinya jamak yang pecah dari mufradnya. Asalnya safahun. Safahun ini bodoh. Jamaknya sufaha'u. Lagi akan berkata oleh orang-orang yang bodoh. Min asalnya min karena bertemu alif dan lam jadi minan nasi dari manusia. Nah di sini min huruf jar. Setiap huruf jar ke bawah barisnya huruf akhirnya. Minan nasi.
Sayaqulu sufaha'u minan nasi. Nah, jadi fi'il itu setiap fi'il ada fa'il. Kalau maf'ulnya itu maf'ul itu yang ketiga, fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi maf'ul ini apabila tidak ada maf'ulnya, nah minan nasi ini menjadi maf'ul fi mahalli nasbin, menempati nasab. Jadi fi'il itu ada dua. Fi'il ada dua. Ada fi'il yang berhajat kepada fa'il dan maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul tiga. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi ada fi'il ini berhajat kepada fa'il aja, maf'ulnya kada ada. Nah, ada maf'ulnya. Salah tulis aku tulis fi'il gini. Fi'il lazim, di sini fi'il muta'addi. Kalau lazim ini hanya kepada fa'il. Fi'il, fa'il. Kalau muta'addi ini fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il lazim itu fi'il yang kayak apa? Fi'il lazim adalah fi'il yang mengandung makna sifat. Tertawa, sifatnya suka tertawa, bahasa Arabnya dhahika. Sakit, maridho. Senang, fariha. Itu tidak ada maf'ulnya. Jadi fi'il ada dua, ada fi'il lazim berhajat kalau fi'il dan fa'il. Fi'il muta'addi ada fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il lazim itu biasanya fi'il lazim. Fi'il lazim ini fi'il lazim yang mengandung makna sifat. Contohnya tertawa, bahasa Arabnya dhahika. Menangis, bahasa Arabnya baka. Senang, bahasa Arabnya fariha. Sakit, bahasa Arabnya maridho. Banyak lagi sifat mengandung sifat. Jadi apabila fi'il lazim ini berhajat kepada fa'il saja. Nah, jadi untuk menjadikan dia maf'ul harus ditambah huruf jar. Maridho Zaidun. Maridho Zaidun. Di sini tidak ada maf'ulnya. Kalau ingin menjadikan maf'ul harus ditambah huruf jar. Jar. Maridho Zaidun bil humma. Ini nih bil humma ini menempati maf'ul. Maridho Zaidun bil humma. Jadi muta'addi juga. Ya, akhirnya menjadi muta'addi, menjadi menempati maf'ul, tapi kan boleh ditulis langsung maridho Zaidun al humma misalnya, kan boleh, harus dibuat huruf jar.
Fariha misalnya. Fariha Zaidun bin Najah misalnya. Zaidun senang sekali. Kenapa? Karena dia lulus. Bin Najah, lulus. Harus dibuati huruf jar. Tapi kalau yang muta'addi, ada usah buat jar-jaran. Yang fi'il muta'addi ini fi'il yang bertambah alif di awalnya. Misalnya wazan af'ala. Contoh apalan misalnya akroma. Misalnya akroma. Apalagi yuk. Aksaro. Asworo. Abhaka misalnya. Yang asalnya lazim menjadi muta'addi kalau ditambah alif di awalnya. Ini muta'addi kan? Iya. Kalau dibuang alifnya itu enggak jadi lazim loh. Jadi lazim karuma. Lazim karuma. Akroma Zaidun Aliyan misalnya. Telah memuliakan Zaid kepada Ali, akan Ali. Tapi ada fi'il muta'addi misalnya doroba, wazan fa'ala ilu. Itu kebanyakan muta'addi, fa'ala ilu. Kalau wazan i'a kebanyakan lazim. I'a itu ya marido tadi, fariha, dohika. Nah itu wazan i'a. Tapi kalau wazan ai itu banyak muta'addi. Doroba Zaidun al-hirra. Telah memukul Zaid akan kucing misalnya. Al-hirra, al-kalba misalnya. Ibu tuh enggak fi'il lazim yang muta'addi enggak? Nikah. Yang juga Fi'il lazim yang mengandung sifat. yang Tertawa misalnya dohika. Menangis misalnya baka. Senang misalnya fariha. Sakit misalnya marido. Sini belum ditulis lagi. Ini akroma dan muta'addi. Yang wazan af'ala. Mengandung yang mengandung sifat, yang mengandung mana sifat. Kita paham aja yang mengandung sifat. Nah, karena kita belajar fa'il, sekarang buka bab fa'il setelah ditulis nih. Bab fa'il. Halaman 57. Tulis dulu itu.
aliyan. Atau kamu bikin kalimat doroba Zaidun al-kalba misalnya. Fi'il ada dua, fi'il lazim yang berhaja kepada fi'il dan fa'il. Fi'il mutaddi, fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il pasti fa'il, pasti maf'ul. Ini ngarannya muta'addi. Sedangkan yang lazim itu kebanyakan mengandung makna sifat. Tertawa misalnya, dohika, Zaidun dohika. Tapi kalau ingin dijadikan muta'addi harus tambah alif di awalnya. Adhaka Zaidun, misalnya Amron. Zaid mentertawakan akan si Amar. Nah, itu biasanya ditambah alif di awalnya. Menunjukkan mana memuliakan, mentertawakan, membuat orang marah misalnya boba. Asalnya kalau tiba muta'addi lazim. Apabila ditambah alif itu menjadi muta'addi. Buka halaman 57 tentang fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma. Ini bab menyatakan tentang diropakannya isim-isim. Jadi setelah fi'il, isim itu hukumnya ropa. Ropa semalam ada berapa? Ada ropa dengan dumma, ada ropa dengan alif nun, ada ropa dengan subut nun, ada ropa dengan waw nun. Nah, ada ropa dengan waw nun. Dengan dumma, kalau ada dumma dengan huruf alif nun, huruf waw nun, huruf nun saja. Nah, itu tingkatan-tingkatan ropa, tingkatan-tingkatan dumma. Ada yang ada dumma, ropanya dengan dumma, ropanya dengan alif, ropanya dengan nun, ropanya dengan alif nun, dengan waw nun. Bermula segala isim yang diropakan ada 7. 1 fa'il, misalnya qala Zaidun, telah berkata oleh Zaid. Kalau bahasa Indonesianya dipaling, Zaid berkata. Kalau bahasa kitabnya telah berkata oleh Zaid. Zaidun menjadi fa'il. Qala fi'il, Zaidun fa'il, fa'ilnya dengan dummah. Yang kedua yang menjadi isim turopa, naibul fa'il, pengganti si fa'il. Jadi fa'ilnya itu dibuang, diganti dengan kalimat majhul, duriba. Asalnya doroba menjadi duriba. Duriba Zaidun, telah dipukul Zaid, telah dipukul. Jadi duriba Zaidun, duriba fi'il majhul, Zaidun naibul fa'il. Duriba fi'il majhul, Zaidun hukumnya rofa karena menjadi naibul fa'il. Kemudian yang hukumnya rofa lagi mubtada yang ketiga. Mubtada itu adalah awal kata, awal kalimat. Misalnya alhamdu, nah itu di awal kalimat. Alhamdu hukumnya rofa. Alhamdulillahil qawi sultanuh misalnya. Al-wadihu burhanu. Alhamdu di awal kalimat. Zaidun menjadi mubtada. Yang keempat khobar mubtada. Khobar artinya menjelaskan kalimat yang pertama. Adapun Zaid yaitu berdiri. Jadi keadaan Zaid itu berdiri. Jadi kalimat berdiri adalah jawaban dari Zaid. Zaid yaitu berdiri. Jadi dun ropa, mun juga ropa. Dun mubtada, mun jadi khobar. Yang kelima isim kana.
Kana Zaidun qa'iman, adalah Zaid berdiri. Yang ke-6 khobar inna Zaidan qa'imun. Qa'imun menjadi khobar inna. Yang ke-7 tabi'ul marfu'i, yang mengikuti hukum rofa. Misalnya na'at, misalnya ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu menjadi hukum rofa karena jadi na'at, jadi pengikut si Zaidun. Sedangkan na'at ini ada beberapa, ada atof. Atof itu menggunakan waw atau yang lainnya. Zaidun wa bakrun, dun wa bakrun. Seandainya Zaidan wa bakron, seandainya Zaidin wa bakrin. Jadi waw itu mengikuti kalimat pertama. Kalau Zaidun run, kalau dan ron, kalau din rin. Kemudian taukid. Taukid ini menguatkan. Misalnya Zaidun nafsuhu, Zaid. Jadi untuk menguatkan yang datang itu Zaid, tidak bukan wakilnya. Jadi sidin seikongan, itu nafsuhu ngarannya. Yang keempat badal, kalimat pengganti. Zaidun misalnya akhuka. Zaid yang mana? Karena Zaid banyak karanya, maka diterangkanlah akhuka Zaid saudaramu. Jadi akhuka hukumnya ropa, ropanya dengan waw karena asmaul khamsah. Nah ini babul fa'il yang maksud kita belajar. Ini menjelaskan bahwa ropa itu ada 7 macam. Babul fa'ili, ini bab menyatakan tentang fa'il. Al-fa'ilu, adapun fa'il, huwal ismul marfu'u, yaitu isim yang diropakan. Al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya oleh fi'ilnya. Artinya fi'il disebut dulu baru ada fa'il. Sedangkan si fa'ilnya hukumnya rofa. Artinya bermula fa'il ialah isim yang hukumnya rofa yang disebut sebelumnya akan fi'ilnya. Seperti qala Zaidun, qala fi'il madi. Zaidun menjadi fa'ilnya si qala, maka Zaid adalah fa'il qala. Jadi kaidahnya tiap-tiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fi'il itu gawian, pasti ada yang menggawi. Yang menggawi itu ngarannya fa'il. Fi'il gawian, yang maulah gawian ngarannya si fa'il. Alam ini gawian, yang menggawi Allah. Khalaqallahus samawati wal arda. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya dan diantara keduanya. Yang awang-awang, yang kosong nih, Allah Ta'ala jumlahkan. Kalau ada yang kosong ini kita matian karena tidak ada oksigen. Seperti kita berdiam di dalam tong drum misalnya ditutup, kita dimasukkan ke dalam, tidak ada lubang, maka kita mati. Itu ngarannya ini bainahuma, ruangan kosong ini Allah lah yang menciptakan. Fa'il ada 2, ada fa'il yang kelihatan, ada fa'il yang tersembunyi. Yang zahir kelihatan, yang mudmar disembunyikan. Misalnya yang kelihatan, qoma Zaidun yaqumu Zaidun. Qoma fi'il madi, setelah fi'il ada fa'il. Qoma Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Yaqumu Zaidun, sedang berdiri oleh Zaid. Qamat Hindun, telah berdiri oleh Hindun. Taqumu Hindun, sedang berdiri oleh si Hindun. Qamal Qadi, telah berdiri oleh si Qadi. Jadi Qadi ini asalnya Qadiyu. Karena susah menyebutnya dumah, iya dumah itu susah kalau orang Arab. Qadiyu ngali. Jadi Qadi aja. Jadi Qadi ini
hukumnya ropa. Diropakan dengan dengan iya. Lah, ropa dengan huruf ilat iya. Yakumul qadi juga diropakan dengan iya. Karena sebelum iya ada kasroh. Iya ngaranna. Yang domir yang disembunyikan fa'il ini disembunyikan doroba, dorobu. Di dalam kalimat doroba ada apa yuk? Ada huwa. Jadi apabila didahului oleh kalimat lain, isim berdahulu baru fi'il yang kedua. Nah, misalnya Zaidun qara'a. Si Zaid telah membaca. Nah, di sini harus disesuaikan. Kalau Zaidun ini katanya tunggal, mufrad, harus di sini huwa. Jadi kembali kepada Zaid. Adapun Zaid telah membaca iya. Ya siapa yuk? Ya si Zaid yang membaca. Jadi fa'ilnya dalam sini, dalam Qur'annya ada kalimat huwa disembunyikan. Atau di sini Zaidah. Zaidatun ini ngaran perempuan, Zaidatun. Di sini qoro'at. Karena pasangannya bebinian harus yang ke qoro'at bacanya. Zaidatun qoro'at. Zaidah telah membaca iya. Karena di sini bebinian, di sini huwa huma hum hiya. Di sini kalimatnya hiya kembali kepada si Zaidah. Kalau huwa kalimatnya laki-laki tunggal. Kalau hiya kalimat perempuan tunggal. Apabila kalimatnya itu tasniyah misalnya dua. Di sini Zaidun wa Amrun qoro'a. Zaidun wa Amrun qoro'a. Zaid dan Amar telah membaca iya. Ya di sini apa sini domirnya? Huma. Kembali kepada Zaid dan Amar. Kalau di sini 3 orang misalnya Zaidun wa Amrun wa Aliyun misalnya. Di sini menggunakan jamak. Qoro'u. Zaid, Amar dan Ali mereka semua telah membaca iya. Ya siapa sini yuk? Apa? Hum. Jadi hum. Kembali kepada ketiganya. Nah. Tapi apabila yang ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 ini tidak ada kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya qorokta. Nah, ini tidak boleh Zaidun qorokta. Karena mau langsung aja qorokta. Jadi di sini fi'il, qorokta-nya menjadi fa'il. Qorokta, qoroktuma, qoroktum, qorokti, qoroktuma, qoroktunna, qoroktu, qorokna. Nah di sini langsung aja maf'ul. Qorokta al-Qur'ana. Nah di sini langsung qorokti al-Qur'ana. Tapi apabila yang tasniyahnya qorokta, qoroktuma, kada usah pakai kata-kata tasniyah lagi, langsung aja qoroktuma al-Qur'ana. Kamu berdua membaca Al-Quran. Jangan dibaca tulis Al-Qur'anani, kada usah, Al-Quran aja. Nah. Fa'il ialah isim. Jadi fa'il itu isim. Isim itu adalah kata benda. Domir juga isim domir. Jadi yang menjadi fa'il itu harus isim. Isim ada 2, ada isim zahir, ada isim domir. Domir itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan misalnya tatumatum titumatun natuna, itu kelihatan ta.
Nah, domir muttasil. Domir yang berlain. Ada domir yang timbul tenggelam. Misalnya korok tak di dalam adaan anta. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun di dalam kalimat sudah ada anta. Anta yang kedua itu untuk apa? Itu untuk menguatkan, bukan anta yang di dalam uskun. Uskun anta wa zaujukal jannah. Berdiamlah olehmu, wahai Adam dan Hawa. Uskun anta wa zaujuka, engkau dan istrimu di surga. Jadi anta yang keluar di situ bukan anta yang dalam uskun, tapi anta untuk menguatkan. Ngarannya si taukid, anta taukid. Fa'ilnya ada dua, ada zahir, ada mudmar. Yang mudmar ini yang tersembunyi di dalam daraba ada huwa, daraba ada huma, darabu ada hum, sampai habis. Kalau darabta itu taknya aja langsung menjadi domir. Yadribu yadriban yadribuna, yadribu ada huwa, yadriban ada huma, yadribuna ada hum. Zahir misalnya al-fata qamal fata yaqumul fata, qama akhuka yaqumu akhuka, qama abi yaqumu abi. Jadi al-fata di sini walaupun kelihatannya fathah tapi hakikatnya rofa, karena apabila ada di ujungnya itu huruf ya atau alif atau waw, ini isim. Tapi di ujungnya itu ada ya, ada alif, ada waw, itu yang dinilai itu bukan barisnya, tapi yang dinilai huruf illatnya. Apabila huruf illat itu menduduki si fa'il, hukumnya rofa. Apabila kedudukannya menjadi maf'ul, hukumnya nasab. Apabila kedudukannya menjadi majrur, dimasuk huruf jar, hukumnya khofat. Misalnya minal patah, apa hukumnya? Hukumnya khofat. Kenapa jadi khofat? Karena khofatnya dengan huruf illat ya atau alif. Kalau abi itu hukumnya rofa. Kenapa jadi rofa sedangkan barisnya ke bawah? Abi itu karena beraid lawan ya mutakallim, iya yang mengandung mana aku. Abi ayahku, ummi ibuku, ammi pamanku, ammati bibiku. Nah, semua isim yang berhubungan dengan ya yang bermana aku berarti hukumnya rofa apabila kedudukannya menjadi fa'il. Qoma abi, telah berdiri ayahku. Jadi abi itu hukumnya rofa. Kenapa jadi rofa? Karena menjadi fa'il. Mudmar, idrib, idriba, idribu. Ini yang tersembunyi. Idrib ada anta, idriba ada antuma, idribu ada antum sampai habis. Contoh bersyahid. Fi'il madhi fa'ilnya alamatnya, fi'il mudhari fa'ilnya alamatnya. Ini alamat yang kedua lah, langsung tulis alamatnya kedua, bukan alamat yang pertama. Fi'il madhi contohnya syariba. Syariba di situ ada domir, kalau dikeluarkan domirnya huwa. Jadi daraba fi'il madhi. Hukumnya adalah mabni. Jadi fi'il madhi itu hukumnya mabni. Kita uraikan per buting. Jadi alamat pertama, alamat kedua, alamat pertama, alamat kedua. Doroba, syahid. Syahid ini contoh lah. Syahid, pandanglah, lihatlah kalimat. Alamat pertama hukum. Alamat kedua li ayyi syai'in. Li syai'in ini sama dengan les.
Les itu alasannya apa? Nah, doroba. Di sini ada huwa. Nah, doroba kalimatnya fi'il ka isim ka huruf. Fi'il. Alamatnya apa? Qobulta ka tau taknis. Qobulta. Karena kalau ditasrifkan ada ta yang mati. Doroba, doroba, dorobu, dorobat. Ngaranya menerima ta. Hukumnya apa? Ropaka, nasobka, mabnika. Mabni. Mabni itu artinya tetap. Kalau fil madi, fil amar, mabni. Alamat kedua, berarti huruf yang ketiga, pa fi'il, ain fil lam fi'il. Lam fi'ilnya berbaris apa? Berbaris apa kan ini? Fathah. Mabniun alal fathi. Singkatannya mabni alal fathah. Li ayyi syai'in, alasannya apa? Alasan yang kedua, ini alasan pertama fi'il. Karena fi'il madi situ tulis fi'il aja. Nah, fi'il madi. Huwa isim. Alamatnya isnad. Isnad artinya berait lawan fi'il. Bersandar bahasa kitanya lah. Ini ada idofat, ada isnad, maknanya sama bersandar atau berhubungan. Hukumnya mabni karena domir madi, semua domir, fi'il amar, hukumnya mabni. Di sini mabni alal fathah alal apa? Mabni alal fathah huwa mabni alal fathah. Di sini domir mumfasil, domir yang terpisah. Kemudian di sini ada doroba. Doroba isim fi'il huruf. Fi'il. Alamatnya qabul ta. Hukumnya mabni. Alamat kedua ini banyak. Nah, mabni alal fathah. Ini huruf yang ketiga, fa fi'il lam fi'ilnya fathah tuh. Di sini adalah domir. Nah, doroba fi'il madi. Nah, di sini ada alif. Ya alif yang ini lah. Alifnya boleh dua, boleh menggunakan huma, boleh alifnya alif aja di sini. Nah, alif. Alif ini isim. Isnad. Mabni. Alanya alif nih. Di sini mabni. Alif di sini mabni ala sukun, lah. Mabni ala sukun. Alif mabni ala sukun. Tulis bacanya alif. Nah. Apa nih? Sukun. Di sini adalah dhamir muttasil. Kalau sini munfasil, di sini muttasil. Dorobu fi'il. Alamatnya qabul ta. Hukumnya mabni ala apa tuh? Nah, bahasa Arabnya ini dom. Mabni ala dom. Ini fi'il madi. Fi'il madi yang ketiga. Kemudian waw. Waw menjadi fa'il. Nah, kalimat keduanya belum ditulis begini. Sini kurang. Kalimat kedua. Alamat tunggu jadi les tengah. Les tengah di sini doroba, les tengah tidak ada di sini. Huwa menjadi fa'il. Di sini ada alif, sini menjadi fa'il. Di sini ada waw. Wawnya menjadi fa'il. Ini sama kada bawah lah sama. Sama yang jadi cara kerjanya.
Udahlah. Bawah alif apa? Bawah alif. Alif. Alif alif. Alif nih kak. Dorobu. Alif yang lesnya tuh Maya guru. Jadi jadi fa'il. Oke. Dia aja lah. Jadi fa'il. Jadi fa'il juga. Iya sama jadi fa'il. Wow isim isnad mabni ala sukun. Wow. Kita sambunglah. Kita buka lagi halaman 59. Halaman 59. Perhatikan. Nomor 1 huwahia adalah domir mustatir jawazan. Jadi kalimat doroba dan doroba di situ ada domir. Domirnya adalah mustatir. Mustatir ngarannya disembunyikan. Jawazan harus. Kada wajib. Ini ada yang wajib kena doroba lawan dorobat domir mustatir jawazan. Domir yang disembunyikan hal keadaannya harus. Yang kedua ana nahnu anta anti. Ana nahnu anta anti. Itu antinya kada ditulis karena antanya baris dua. Tak dan ti bisa bergabung tak dengan ti. Ana nahnu anta anti. Adalah domir mustatir wujuban. Ana, nahnu, anta, anti adalah domir mustatir wujuban. Domir kata ganti. Mustatirun tersembunyi. Wujuban hal keadaannya wajib. Jadi apabila kalimat ana misalnya dorobtu ana, kada boleh dorobtu ana. Dorobtu cukup aja. Karena atunya itu sudah cukup. Dorobtu kalau disebut ana, aku telah memukul. Dorobna, kami telah memukul. Dorobta, engkau telah memukul. Kalau boleh disebut dorobta anta, kalau boleh lagi dikeluarkan. Atau dorobti anti, cukup dorobta atau dorobti. Nomor 3, yang lainnya adalah domir baris muttasil. Selain daripada huwa hiya ana nanu anta anti, itu domir baris muttasil. Domir kata ganti, baris nampak, muttasil berait. Darobah karena ada alifnya situ,
Dorobu itu beraid. Dorobata, dorobna. Nah itu domir baris muttasil. Nomor 4, pada doroba dan dorobat atau yadribu dan tadribu, jika fa'ilnya isim dohir tidak ada lagi domir huwa dan hiya di dalamnya. Misalnya doroba zaidun, pada boleh lagi ada huwa. Yadribu zaidun, dalam kalimat yadribu ada lagi domir, karena domirnya dikeluarkan. Yadribu zaidun, ada lagi ada huwa di situ dalam yadribu, pada mau lagi, karena zaidunnya menjadi huwa sudah. Catatan, bermula isim yang jadi fa'il itu ada dua macam. Pertama isim sharih, yang nyata. Misalnya ja'a zaidun, jitu, tu aku datang, dun aku datang. Ya zaidun, datang oleh Zaid. Jitu, aku telah datang. Sharih artinya sudah kelihatan, dunnya kelihatan, tu-nya kelihatan. Kedua isim muawwal, artinya isim yang ditakdirkan. Misalnya yasurruni antukrima abaka. Maka yang jadi fa'il yasurruni adalah jumlah. Al jumlatu min an wal fi'il tukrima fi ta'wilil masdar, dijadikan masdar. Jadi tukrima itu dijadikan masdar fi mahali raf'in, menempati hukum rofa. Fa'ilun menjadi fa'il. Yasurru takdirnya yasurru ikramuka. Yasurru ikramuka. Jadi apabila ada fi'il, fa'ilnya kada kelihatan. Biasanya kalau kada kelihatan tuh dihalat dengan an. Ada an setelah fi'il. Yasuruni an, berarti fa'ilnya itu sudah ada. Untuk mengadakan fa'il, tukrima ini ditasrifkan. Akroma yukrimu ikroman, jadi dijadikan masdar. Akroma yukrimu ikroman. Jadi ikroman itu masdar dari akroma, dari tukrimu. Jadi bacanya apa? Yasuruni ikromuka, karena jadi fa'il ikromuka. Al jumlatu min an wal fi'il fi tawilil masdar, dijadikan masdar. Fi mahali raf'in fa'ilun, menempati hukum rafa menjadi fa'il yasuru. Takdiru ikromuka, yasuruni ikromuka. Udah paham? Contoh bersyahid. Yasuru fi'il, fi'il kalimatnya apa yuk? Yasuru fi'il alamatnya iya. Hukumnya rofa. Les tengahnya alamat kedua dulu. Alamat kedua domah dohir. Les tengahnya marfu'un li tajarrud. Apa arti marfu' li tajarrud? Marfu' diropakan, kosong dari amil. Di dalam sebelum yasuruni, yasuru tidak ada amil, tidak ada an, tidak ada lam. Amilnya tajarrudun, kosong. Alamat kedua dhamma dhahir, les akhir mudhari suil akhir. Ni isim. Isim alamatnya isim kalimat isnad, hukumnya mabni. Lesnya maf'ul muqaddam, maf'ulnya berdahulu. Amilnya yasuru. Alamat kedua mabni ala sukun. Les akhir dhamir baris muttasil. An amil nasab, gitu aja, an amil nasab. Tukrima fi'il, alamatnya ta, hukumnya nasab. Les tengahnya dimaf'ul bi an, dimaf'ulkan dengan sebab ada an. Amilnya an, alamat kedua baru dhahir, lesnya bil mudhari suil akhir. Anta tukrimu, di dalam ada anta, isim isnad mabni fa'il, tukrimu minal sukun dhamir mustatir wujuban. Al jumlatu min an, dijumlahkan antara an wal fi'il yasuru. Fi tawil madad, ditakwilkan menjadi masdar.
Akroma yukrimu ikroman, berarti ikroman. Bima robin fa'ilun kena menjadi fa'il hukum rofa ikromu. Basandar lawan ka. Ikromuka. Cara-cara mentakdirkan an dan fi'il. Nomor 1 ayyukrima. Takdirnya ikromuhu. Antukrima takdirnya ikramukuma. Ayyukrima takdirnya ikramuhuma. Antukrimna ikramukunna. Ayyukrimu ikramuhum. Anukrima ikrami. Antukrima ikramuha. Antukrima ikramuna. Anukrima nuk ikramuna. Antukrima ikrami. Paham kan ini? Kadang ngalih kan? Udah paham? Kita tulis dulu lah. Kalau pada berdiam tehinip, takuni aja. Jangan tehinip pada paham. Ya kayaknya sini paham ada apa-apa. An yukrima. Yasurruni misalnya di sini. Yasurruni. Ayyukrima. Yasurruni ayyukrima. Yasurruni fi'il mudhari. Fa'ilnya kedada. Fa'ilnya yang membuat yasurruni, membuat senang ini seseorang ini siapa? Nah, karena kadada fa'ilnya, sebabnya ada an. Ini an ini penghalang daripada fa'il. An ini nah. Setelah fi'il baru ada an. An ini penghalang menjadi fa'il. Caranya supaya ada fa'ilnya ini ditasrifkan menjadi masdar. Masdar daripada yukrima. Asal fi'il madinya akroma. Karena wazan af'ala asal sama sekali karuma. Karena dijadikan wazan af'ala menjadi akroma. Fi'il mudhari'nya yukrimu. Masdarnya ikroman. Akroma yukrimu ikroman. Ikroman ini namanya masdar. Ikroman masdar dari kalimat yukrimu. Karena ini menduduki menjadi fa'il, di sini ada huwa, berarti ikromuhu. Jadi takdirnya yasurruni ikromuhu. Yasurruni ikromuhu. Membuat senang kepadaku oleh kemuliaannya. Menyenangkan akan diriku oleh kemuliaannya. Menyenangkan kepadaku oleh kemuliaannya. Karena di sini ada huwa berarti ku. Kalau di sini misalnya ayyukrimu pakai waw alif an ikramuhum. Misalnya di sini diganti dengan ta waw nun, misalnya yasurruni antukrimu. An ini membuang nun di akhir. Antukrimu misalnya yasurruni ikramukum. Kalau yukrima berarti yang pertama. Akrom yukrimu. Karena dibaca yukrima karena ada an. Yukrima bacanya asalnya yukrimu sebelum ada an. Antukrimu nomor 9. Antukrimu ini dijadikan fi'il mudhari yang pertama yukrimu. Berarti masdarnya ikroman. Akroma yukrimu ikroman. Karena sini yang ke-9 antukrimu
berarti di sini tambah kum. Wa huma hum yahuna hu yahuma hunna kakumakum kikumakunna kakumakum berarti kum yang ke-9. Antukrimu ikramukum. Wa antasumu khairul lakum yang ke-18. Wa antasumu khairul lakum. Takdirnya apa? Wa antasumu soma, tasumu dijadikan fi'il madhi soma. Fi'il mudhari'nya yasumu, masdarnya sauman. Karena ini mengandung mana yang ke-9 kamu berarti kum. Saumukum khairul lakum. Saumukum khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Takdirnya saumukum khairul lakum. Nah, gitulah. Hukum fa'il. Bermula hukum fa'il ada 5. 1, tidak boleh dibuang. Nomor 2, tidak boleh berdahulu pada fi'ilnya. Jadi nomor 1, fi'il itu kalau boleh dibuang, fa'ilnya kalau boleh dibuang. Fa'ilnya kalau boleh dibuang. Ro'a komaron. Nah kalau boleh di sini dibuang fa'ilnya ro'a komaron. Kalau boleh, kecuali di sini ada kalimat sebelumnya, misalnya Zaidun. Zaidun ro'a komaron boleh, karena di sini ada huwa. Tapi apabila tidak ada di dulunya kalimat lain, langsung menulis ro'a komaron. Kalau boleh di sini harus ada fa'ilnya. Misalnya ro'a Zaidun komaron, telah melihat oleh Zaid akan bulan. Nah di sini kalau boleh dibuang fa'ilnya. Nah kalau boleh dibuang. Nomor 1, tidak boleh dibuang fa'ilnya. Nomor 2, tidak boleh berdahulu pada fi'ilnya. Fa'ilnya berdahulu. Misalnya Zaidun ro'a komaron. Zaidun ro'a komarun misalnya. Fa'ilnya berdahulu. Nomor 3, dimufradkan fi'ilnya jika fa'ilnya tasniyah jamak. Nah, fa'ilnya mufrad. Doroba misalnya. Ini mufrad artinya dorobat, mufrad yang perempuan. Ini mufrad laki-laki, mufrad perempuan. Doroba mufrad dimufradkan fi'ilnya jika fa'ilnya tasniyah. Doroba rojulaini. Rojulaini. Doroba rojulani. Misalnya doroba rojulani. Telah memukul oleh 2 orang laki-laki. Mau dimufradkan fi'ilnya jika fa'ilnya tasniyah atau jamak. Misalnya koma zaidani. Koma itu fi'il mufrad, fi'il yang mengandung mana 1, zaidani boleh tasniyah. Koma zaiduna, zaiduna menjadi fa'il, koma fi'il yang pertama. Kemudian yang keempat, dimuannaskan fi'ilnya. Dimuannaskan artinya dijadikan kalimat perempuan fi'ilnya. Jika fa'ilnya perempuan, yaitu dengan tak yang mati pada fi'il madhi dan tak al-mudhara'ah pada awal fi'il mudhari. Misalnya dorobat. Dorobat, karena di sini Fatimah jadi fa'il, dorobat. Dorobat Fatimatu atau taqumu Fatimatu bagi fi'il mudhari. Nomor 5, bahwa asal-asal fa'il mengiringi fi'ilnya. Kemudian disebut akan maf'ulnya, misalnya wa waritha Sulaimanu Dawuda. Wa waritha telah mewarisi Sulaimanu
oleh Nabi Sulaiman Dauda akan ayahnya Nabi Daud. Karena Nabi Daud ini orangnya hebat, maka anaknya juga diberi oleh Allah hebat, diwarisi. Nabi Daud bisa melemahkan besi. Nabi Daud suaranya baik. Akhirnya Nabi Sulaiman mewarisi bisa berbicara dengan burung, bisa memerintahkan awan, bisa memerintahkan jin. Wawarita telah mewarisi Sulaimanu oleh Nabi Sulaiman Dauda akan Nabi Daud. Wawarita fi'il, Sulaimanu fa'il, Dauda maf'ul. Kalau udah paham kita ulang gitu. Paham aja loh, jadi fi'il, setiap fi'il menjadi fa'il, menjadi maf'ul. Ada kalanya fi'il hanya kepada fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Apabila fi'il itu tidak ada fa'ilnya, berarti ada an di situ. Kalau ada an pasti fa'ilnya kada kelihatan. Caranya dijumlahkan. Al jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in fa'ilun. Takdiruhu, apa fi'ilnya? Misal kalimat daraba antadriba. Berarti di situ yang ketujuh daraba yadribuna tadribu. Boleh tadribu yang keempat, boleh tadribu yang ketujuh. Jadi daraba darban berarti dorbuka. Kalau nya dibaca an adriba, maka kalimat adriba ditakwilkan menjadi apa? Fi'il marji masdarnya an adriba daraba yadribu dorban. Berarti yang ke-13 lah. An adriba. Yang ke-13 berarti yasurruni idrabi, menggunakan ya mutakallim wahdah, menggunakan ya mutakallim. Jadi kesimpulannya setiap fi'il ada fa'il. Apabila fa'ilnya kadada, di situ berarti dihalangi oleh an. An-nya itu setelah an itu ada fi'il. Fi'il apa? Misalnya daraba dijadikan masdar, daraba yadribu darban. Kalau yang pertama darbuhu. Kalau fi'il yang kedua darbuhuma. Kalau fi'ilnya yang ketiga darbuhum. Kalau fi'il mudhari'nya yang ke-10 misalnya tadribina. Jadi tadribina yang ke-7 berarti darban darbuki. Kalau yang keempat, yang ke-13 dorobani harus menggunakan ya mutakallim. Kalau yang ke-14 menggunakan na, dorobuna itu karena jadikan masdar. Dorbuna lah, bukan dorobuna, dorbuna. Wallahu a'lam. Anu Muhammad paham ada? Ada paham tentang apa yo? Tadi kalau domir, kalau fa'ilnya kada kelihatan disebabkan oleh ada an di situ. Jadi setelah fi'il ada an. Apabila ada an, otomatis setelah an itu dihati fi'il mudhari dijadikan masdar.
Masdar itu yang ketiga dari fi'il. Doroba yadribu dorban, ngaranya dorban itu masdar. Kalau fi'ilnya itu yasurruni antat an yadriba, yasurruni ay yadriba, berarti yang pertama. Yadribu yadriba, yadribu yang pertama. Yasurruni ay yadriba. Jadi yadriba ini dijadikan masdar. Doroba yadribu dorban. Berarti dorban itu dijadikan fa'il. Kalau fa'il hukumnya rofa, berarti dorbuhu. Karena fi'il mudhari yang pertama menggunakan hu. Dorbuhu. Yasurruni dorbuhu. Toh yasurruni dorbuhu. Lagi nggak ada paham? Kalau yang kelihatan paham sudah. Yang kelihatan misalnya dorobat Zainabu, doroba Zaidun, itu kelihatan. Yang lainnya ada kelihatan. Kada kelihatan itu sebabnya ada an mutmarrah, an yang disembunyikan, ditakdirkan menjadi masdar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ummana bil ghufran wa jama'na 'alal iman bi rahmatika ya rahim ya rahman amin. Ini akan mau belajar terus paham aja kan. Kada mau langsung paham sekaligus.